Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapi Apa Ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel menikahi calon kakak yang ada di channel sebelah. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat mendengarkan. Bab 33, mulai cemburu. Selin nampak begitu serius mendengarkan apa yang Haidar katakan. Bisakah kita memulai semuanya dari awal, mulai sekarang? Tanya Haidar dengan raut wajah yang begitu serius, menatap manik mata milik Selin yang masih terduduk di pangkuannya. Selin menganggukkan kepalanya tanda menyetujui apa yang Haidar katakan. Kedua manik mata mereka masih saling bertatapan. Haidar mulai memajukan wajahnya ke arah Selin, sementara Selin mulai menutup matanya. Untuk pertama kalinya, keduanya bersentuhan bibir. Ada rasa semacam sengatan listrik di tubuh keduanya. Jantung keduanya berpacu dengan cepat seakan ingin keluar dari tempatnya. Haidar memundurkan wajahnya setelah memberikan satu kecupan di bibir milik Selin. Dia kembali menatap wajah Selin yang masih terpejam di dekatnya. Selin mulai membuka matanya sesaat setelah Haidar menjauhkan wajahnya darinya. Ada raut kecanggungan di diri Selin saat bertatap mata dengan mata Haidar. Dia menciumku tadi, dan itu adalah ciuman pertamaku, gumam Selin di dalam hatinya yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Selin kemudian tersadar akan posisinya saat ini yang masih terduduk di pangkuan Haidar. Dengan segera, dia terbangun dari pangkuan Haidar. Untuk saat ini, Haidar memilih membiarkan Selin menjauhkan tubuhnya. Tapi untuk lain kali, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kini Selin sudah terduduk di samping Haidar dengan kecanggungan yang menyelimuti dirinya sendiri setelah Haidar menciumnya tadi. Selin mencoba mengalihkan pandangannya ke arah televisi yang masih menyala. Tadi siapa yang telepon? Tanya Haidar, mencoba mencairkan suasana. Oh iya, tadi teman kampus aku yang telepon. Aku jadi lupa. Kalau aku mau izin sama kakak buat keluar bareng mereka, boleh nggak? Tanya Selin. Cewek apa cowok? Tanya Haidar memastikan. Temanku yang telepon tadi cewek, tapi rencananya dia mau ngajak aku kumpul bareng teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain ada cewek dan ada cowoknya juga, jawab Selin. Nggak boleh kalau gitu, kata Haidar. Lah, kenapa nggak boleh? Emangnya kenapa kak? Tanya Selin yang merasa sedikit heran karena jawaban Haidar yang melarangnya untuk pergi bersama teman-temannya. Kamu boleh pergi kalau kamu juga mengajakku pergi, kata Haidar. Emangnya kakak mau kalau nemenin aku pergi? Tanya Selin. Ya maulah, lagian ini juga hari libur. Masa iya kamu mau ninggalin aku sendiri, sedangkan kamu malah pergi bersenang-senang dengan teman-teman kamu, kata Haidar. Ya udah, kalau kakak emang mau, aku nggak masalah. Kalau kakak mau ikut, malahan aku senang bakalan ada yang nyupirin aku, jawab Selin sambil sedikit tersenyum ke arah Haidar di akhir perkataannya. Hanya mendengar kata senang dari Selin membuat Haidar juga nampak senang meskipun Selin mengatakan akan ada yang menyopirinya, tapi itu tidak masalah untuk Haidar. Jangankan hanya menyupirimu hari ini, untuk seterusnya pun bakalan aku lakuin buat kamu, gumam Haidar di dalam hatinya. Saat sedang berbicara dengan Haidar, tiba-tiba ponsel milik Selin kembali berdering. Sel, lo di mana? Buruan, kita udah sampai nih, tinggal nungguin kamu aja, kata Kalista. Iya bentar, gue mandi dan siap-siap dulu. Habis itu gue langsung OTW ke lokasi, jawab Selin. Ya udah, buruan Gi. Lo mah lama-lama deh, kata Kalista. Iya bawel. Makanya matiin dulu teleponnya, jawab Selin. Akhirnya panggilan keduanya pun berakhir. Kak, kakak jadi ikut enggak? Tanya Selin pada Haidar yang masih berada di sampingnya. Jadi dong, jawab Haidar. Ya udah, ayo siap-siap. Teman-teman aku udah nungguin soalnya, kata Selin. Keduanya pun segera menuju kamar mereka untuk bersiap-siap. Aku mandi duluan, nanti baru geptian kakak. Enggak, mandi berdua aja biar lebih cepat, goda Haidar pada Selin. Ye, maunya dasar mesum.
jawab Selin kemudian dengan segera berjalan ke arah kamar mandi meninggalkan Haidar sendirian. Mesum sama istri sendiri ini dapatnya juga pahala, jawab Haidar yang masih bisa didengar oleh Selin. Kini Selin tengah berada di dalam kamar mandi. Ada rasa bahagia di hatinya karena hubungannya dengan Haidar sudah mengalami perubahan. Haidar sudah tidak ingin lagi padanya, bahkan terlihat semakin suka menggodanya. Duh, kenapa jadi gini sih jantung gue? Kata Selin yang sedang bersandar di tembok kamar mandi. Tuhan, salahkah aku jika aku membuka hatiku untuk Kak Haidar? Kapika, maafkan aku jika aku berniat merebut orang yang kamu cintai. Maafkan aku Kak kalau aku egois ingin mempertahankan pernikahanku, gumam Selin di dalam hatinya. Saat ini Haidar dan Selin telah bersiap untuk pergi dengan style masing-masing. Penampilan keduanya benar-benar memukau. Selin yang nampak terlihat begitu cantik dan Haidar yang nampak begitu tampan sebagai seorang laki-laki. Tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya diam-diam saling mengagumi satu sama lain. Haidar membukakan pintu mobil untuk Selin. Terima kasih, kata Selin yang mulai mendapat perlakuan manis dari Haidar. Haidar hanya tersenyum ke arah Selin kemudian memutar badannya ke arah kursi kemudi. Cih, kalau senyumnya aja kayak gitu bisa bikin kaum hawa tambah kelepek-kelepek nih, gumam Selin di dalam hatinya. Entah kenapa hari ini suasana hati Haidar begitu bahagia. Bahkan saat mandi tadi dia juga senyum-senyum sendiri. Apalagi saat menyentuh bibir yang dia gunakan untuk mencium Selin tadi, dia akan kembali tersenyum saat menyentuh bibirnya sendiri. Haidar menatap ke arah Selin, begitu pula dengan Selin yang menatap ke arah Haidar. Kenapa Kak Haidar menatapku seperti itu? Gumam Selin di dalam hatinya. Haidar memajukan tubuhnya ke arah Selin. Selin yang terkejut akan reaksi Haidar yang begitu tiba-tiba nampak memejamkan matanya. Kenapa terpejam? Berharap aku cium lagi, goda Haidar. Selin segera membuka matanya saat Haidar mengatakan itu barusan. Ah, mana ada, itu hanya reaksi terkejutku saja tadi, kata Selin mengelak tuduhan Haidar. Padahal hal yang sebenarnya dia memang mengira Haidar akan menciumnya kembali. Haidar kembali tersenyum dan memundurkan tubuhnya setelah memasangkan seat belt untuk Selin. Haidar kini telah melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesekali Haidar melirik ke arah Selin, begitu pula dengan Selin yang sesekali mencuri pandang ke arah Haidar. Kini keduanya telah sampai di lokasi tempat Selin dan teman-temannya berjanji untuk bertemu. Benar, di sini lokasinya, tanya Haidar setelah sampai di parkiran. Iya Kak, benar di sini, jawab Selin yang mulai melepas seatbelt miliknya. Haidar pun segera keluar dari mobilnya dan membukakan pintu untuk Selin. Keduanya berjalan secara berdampingan masuk ke area kafe dan resto itu. Sementara teman-teman Selin semuanya telah berkumpul di situ. Nah, itu Selin datang. Panggil, kata Aldo yang melihat Selin dari kejauhan. Selin, sini, panggil Kalista melambaikan tangannya. Selin melihat ke arah sumber suara dan segera melangkahkan kakinya ke arah teman-temannya. Buset, ganteng amat. Itu yang di samping Selin siapa Selin ya? Tanya Kalista saat mengamati seseorang yang ikut berjalan ke arahnya bersama dengan Selin. Gue juga nggak tahu, jawab Arga, salah satu teman kampus mereka juga. Pacarnya mungkin, sahut Rani yang lain. Mana ada, dia nggak punya pacar kali, jawab Kalista yang tidak membenarkan perkataan temannya itu. Sok tahu lo, emang lo tahu dia nggak punya pacar? Tanya Rani lagi. Ya jelas gue tahu lah. Lagian orang yang dia suka kan kata Kalista yang memilih tidak melanjutkan perkataannya. Yang Kalista tahu, Selin suka dengan Dion. Untuk pacar, sejauh ini dia tidak pernah mengetahui bahwa temannya itu memiliki pacar. Cih, siapa emang orangnya? Lagian, elo nggak ketemu dia juga udah lama. Siapa tahu kan dia sekarang udah punya pacar, teman kantornya dia, kata Rani lagi. Iya juga ya, tapi kita tunggu dulu jawaban dari Selin nanti. Semoga aja dia bukan pacarnya Selin. Semoga dia kakaknya.
biar gue nanti bisa dekatin dia, kata Kalista pada teman-temannya. Itu mah maunya elo, Lis. Dianya juga ogah sama elo, sahut Rani lagi. Kayak elo nggak mau aja, kata Kalista yang malah tertawa saat teman-temannya meledek dirinya. Kalau gue sih nggak nolak, habisnya ganteng parah itu mah. Pacar gue aja kalah jauh kalau disandingin sama dia, jawab Rani. Tuh kan benar, jawab Kalista. Dasar betina, nggak bisa lihat yang ganteng dikit, gantengan juga gue, sahut Arga dengan pedenya. Elo mah ganteng, kalau lihat sambil merem, kata Aldo, salah satu teman mereka juga. Kalian ini apa-apaan sih? Udah diam, itu selinnya udah jalan ke sini, kata Dion yang menyuruh teman-temannya itu untuk segera diam. Selin dan Haidar telah sampai di meja tempat teman-teman Selin berkumpul. Selin segera memberikan pelukan pada teman-teman perempuannya, sementara Haidar hanya diam. Sel, gue nggak dipeluk juga nih, celetuk Arga yang ada di sana juga. Sesaat pandangan Haidar terarah ke Arga. Haidar memberikan tatapan yang sulit diartikan pada Arga. Apa-apaan ini bocil? Pakai minta dipeluk segala. Awas aja kalau dia sampai mau. Gak akan gue kasih ampun nanti kalau udah di rumah, gumam Haidar yang nampak begitu kesal. Cih, ngarep lo, kata Kalista. Celin memilih mengabaikan perkataan Arga dan memilih menundukkan tubuhnya di kursi sebelah Kalista. Sini kak, ajak Selin pada Haidar. Haidar pun segera berjalan menuju tempat duduk yang ditunjukkan oleh Selin. Semua mata tertuju ke arah Selin dan Haidar. Siapa Sel? Tanya Kalista pelan yang masih bisa didengar oleh yang lainnya. Ini, kata Selin bingung ingin menjelaskan apa. Kenalin, aku kakaknya Selin, kata Haidar yang langsung memperkenalkan dirinya sebagai kakak Selin. Kenapakah Haidar gak mau ngomong kalau dia suami aku sih? Apa dia malu kalau menyebutkan aku sebagai istrinya? Gumam Selin yang nampak kesal dengan apa yang Haidar katakan. Sejak kapan Selin punya kakak? Bukannya kamu anak tunggal ya Sel? Tanya Aldo. Aku kakak sepupunya, kata Haidar lagi. Pakai ngaku kakak sepupu lagi. Kelihatan banget kalau nggak nganggep aku, gumam Selin lagi yang nampak semakin kesal. Oh, jawab mereka serentak mempercayai apa yang Haidar katakan. Syukurlah kalau dia kakak Selin, kesempatan bisa gue dekatin, gumam Kalista yang nampak begitu bahagia. Bahkan senyum-senyum sendiri. Ngapain lo senyum-senyum sendiri? Udah nggak waras, celetuk Arga saat melihat Kalista yang senyum-senyum sendiri. Ih, lo apaan sih? Nggak sirik aja lo, kata Kalista. Nggak usah ngarep, bisik Rani di telinga Kalista yang seketika membuat Kalista terbelalak. Sialan lo, umpat Kalista yang masih terdengar oleh yang lainnya. Siapa yang sialan? Kata Aldo. Nggak ada, kata Kalista dengan menunjukkan gigi putihnya. Sementara Dion hanya memandangi Celin dengan perasaan takjub karena kecantikan Selin yang semakin hari semakin terpancar. Dion berencana menembak Selin hari ini, namun karena Selin datang bersama Haidar yang mengaku sebagai kakak sepupunya, Dion akhirnya mengurungkan niatnya. Ini anak ngapain ngeliatin istri gue terus? Jangan bilang dia suka juga sama ini anak, gumam Haidar saat secara tak sengaja melihat Dion yang menatap Selin dengan cara yang tak biasa. Mereka pun memesan makanan dan minuman sesuai dengan selera mereka masing-masing. Setelah selesai makan, mereka memesan sebuah room yang berukuran besar untuk karaoke. Mereka bernyanyi dengan begitu bahagia, tak jarang mereka tertawa lepas. Sementara Haidar hanya diam tak ikut bernyanyi, begitu pula dengan Selin yang hanya ikut mendengarkan mereka bernyanyi. Nyanyi dong Sel, kata Kalista, menyuruh Selin untuk bernyanyi. Entah mengapa kali ini dia enggan bernyanyi karena ada Haidar di sampingnya. Enggak ah, kalian aja, jawab Selin. Ayo dong Sel, nyanyi. Suara kamu ini yang paling bagus di antara kita, bujuk Arga. Bisa aja kamu, kalian aja deh, kata Selin lagi. Udah sana buruan, duet sama Kak Dion tuh. Jangan nempel mulu sama kakak lo. Udah kayak perangko aja, kata Kalista asal ceplos.
Selin nampak sedikit gelagapan saat Kalista mengatainya terus menempel pada Haidar kayak perangko. Iya deh iya, satu lagu aja ya, kata Selin. Saat mendengar Selin akan berduet dengan Dion, Haidar yang tengah memainkan ponselnya tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada Selin dan Dion. Ada rasa tidak rela ketika mereka berduet bersama. Nampak raut kekesalan di wajah Haidar. Namun Selin tidak memperhatikannya, begitupun dengan teman-teman Selin yang lainnya. Lagu apa? Tanya Selin. Serah kalian aja, sahut Aldo. Perfect aja Ed, Seren, saran Dion. Mereka pun akhirnya bernyanyi lagu Perfect, lagu dari salah satu pria terpopuler yang isinya menceritakan tentang seorang pria yang telah menemukan wanita idamannya dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Dion sengaja memilih lagu itu karena menurutnya lagu itu mengekspresikan perasaannya saat ini. Dion begitu menjiwai menyanyikan lagu tersebut sementara Selin hanya sesekali ikut bernyanyi bersama. Haidar nampak begitu kesal saat melihat mereka bernyanyi. Apalagi saat mendengar bagaimana Dion menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan ke arah Selin. Aku ke kamar mandi dulu, pamit Selin pada semua yang ada di situ. Ayo, biar aku antar, kata Dion, menawarkan dirinya untuk mengantarkan Selin ke kamar mandi. Tidak perlu, biar aku saja, potong Haidar yang tidak ingin memberikan kesempatan untuk Dion mengantarkan Selin. Dion pun memilih mengalah dan membiarkan Haidar yang mengantarkan Selin. Ya sudah, kakak saja, sana yang antar, kata Dion sopan. Gak perlu diantar, aku bisa sendiri kak, tolak Selin. Udah ayo, jangan bawel, ajak Haidar, kemudian menarik tangan Selin agar keluar dari ruang karaoke tersebut. Setelah kepergian Selin dan Haidar, beberapa teman-teman Selin yang ada di sana membicarakan tentang Haidar dan Selin. Emang benar ya itu kakak sepupu Selin? Tanya Aldo. Kalau soal itu aku juga nggak tahu Al. Mungkin aja iya, jawab Kalista. Tapi aku lihat-lihat kayak bukan gaya seorang kakak deh. Lebih mirip kayak seorang pasangan yang overprotective gitu, kata Aldo lagi. Jangan soojon lo. Emang kalau kakak nggak boleh protektif sama adiknya, kata Reni. Boleh sih, jawab Aldo. Ya udah, percaya aja sih, lanjut Rani. Mereka pun akhirnya memilih terdiam setelah pembicaraan itu, sementara Dion nampak sedang berpikir tentang apa yang Aldo katakan barusan. Apa jangan-jangan emang dia bukan kakak sepupunya Selin ya, tapi pacarnya Selin? Ah, jangan sampai deh kalau gitu. Tapi kalau iya gimana dong? Masa gue beneran udah kalah star sih? Gumam Dion yang nampak mulai sedikit gelisah. Apa gue lanjutin aja ya rencana gue nembak Selin hari ini? Sekalian buat mastiin hubungan mereka juga, gumam Dion lagi, yang nampak masih terus memikirkan hubungan Selin dan Haidar. Lo kenapa Yon? Tanya Arga saat melihat Dion termenung dengan menepuk pundak Dion pelan. Ah, gue nggak apa-apa, kata Dion yang kini sudah tersadar dari lamunannya. Jadi nggak nih? Tanya Kalista yang memang mengetahui rencana Dion buat menembak Selin. Jadi apanya? Tanya Arga dan Aldo yang memang belum mengetahui rencana Dion. Apaan emang? Tanya Rani yang juga tidak tahu menahu. Noh, tanya si Dion, kata Kalista mengarah ke arah Dion. Mau ngapain lo Dion? Tanya Arga. Mau nembak Selin, kata Dion yang sudah tidak menutup-nutupi lagi perasaannya pada teman-temannya itu. Mereka yang tidak tahu menahu soal itu merasa tercengang akan pernyataan Dion barusan. Mereka tidak kaget tentang Dion yang menyukai Selin. Yang membuat mereka terkejut adalah keberanian Dion yang berencana menembak Selin. Kalau boleh jujur, Arga dan Aldo sebagai seorang laki-laki normal juga menyukai Selin. Mereka tidak menampik pesona Selin yang begitu memukau itu. Bagi mereka, Selin itu sempurna. Selain memiliki body goals, Selin tipe-tipe wanita yang susah didekati oleh laki-laki. Banyak laki-laki yang mendekatinya tapi justru semuanya diabaikan. Itu adalah salah satu kelebihan Selin yang begitu digelai oleh para laki-laki. Bagi mereka kaum laki-laki, wanita yang sulit didapatkan itu adalah wanita termenarik di dunia ini.
Selin begitu cantik bahkan bisa menggandeng banyak laki-laki sekaligus, tapi untuk bersanding dengan satu laki-laki pun dia tidak pernah melakukannya. Lo serius mau nembak dia, Yon? Lo nggak takut ditolak sama Selin? Tanya Aldo. Setidaknya gue sudah mencoba mengungkapkan perasaan gue. Selebihnya itu takdir. Selin mau nerima ya syukur. Kalaupun dia nolak gue juga nggak masalah, kata Dion. Kalau itu emang keputusan kamu, kita cuma bisa kasih dukungan ke kamu. Semangat berjuang, kata Arga. Sementara Haidar dan Selin kini telah keluar menuju toilet. Tungguin, ngapain jalannya cepat-cepat, kata Haidar saat melihat Selin yang sudah berjalan lebih dulu meninggalkannya. Ngapain juga kakak ngikutin aku? Aku bisa jalan ke toilet sendiri, gak mungkin nyasar juga. Sana balik masuk, kata Selin yang kini sudah berhenti berjalan dan menghadap ke arah Haidar dengan raut muka sedikit sinis karena kesal pada Haidar yang tidak mengatakan pada teman-temannya bahwa dia adalah istrinya, melainkan malah mengaku kakak sepupunya. Kamu gak mau aku antar karena maunya diantar sama itu cecunguk kan? Kata Haidar tak kalah ketus. Maksud kakak apa? Sedikit melototkan matanya karena terkejut dengan tuduhan Haidar yang sama sekali tidak terlintas di pikirannya. Sok pura-pura gak tahu lagi. Kamu maunya diantar sama teman-teman duet kamu tadi itu kan? Siapa itu namanya? Ion. Ion, gak jelas, kata Haidar dengan raut wajah yang tak kalah kesal dari Selin. Mana ada, sok tahu banget deh jadi orang, kata Selin. Terus ngapain? Gak mau aku antar kalau bukan karena pengen diantar, tanya Haidar. Pikir aja sendiri, jawab Selin masih saja ketus. Apanya yang suruh mikir? Kok jadi kamu yang marah-marah sih? Kata Haidar dengan mengeritkan alisnya. Emangnya siapa yang seharusnya marah? Kakak gitu. Tahu ah, bodoh amat. Kakak maunya gimana? Terserah, kata Selin yang memilih melanjutkan jalannya menuju toilet. Ini anak kenapa jadi ketus gitu sih? Kenapa jadi dia yang marah? Yang harusnya marah kan aku, gumam Haidar yang merasa bingung dengan sikap Selin. Haidar masih terus mengikuti Selin hingga ke depan pintu toilet. Dia masih belum paham kenapa Selin malah terlihat marah padanya. Dia terus berpikir kesalahan apa yang sudah dia perbuat sehingga membuat wajah Selin nampak begitu kesal padanya. Kakak mau ngapain? Tanya Selin saat sudah hampir masuk ke dalam toilet, namun Haidar masih saja mengikutinya. Kenapa emangnya? Ya mau masuklah, jawab Haidar. Masuk kemana? Kakak nggak lihat ini. Kakak mau digebukin, kata Selin menunjukkan sebuah tulisan yang bertuliskan toilet perempuan. Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi hilang akal gini? Umpat Haidar di dalam hatinya. Ya sudah sana, kamu masuk. Aku tunggu di sini, jawab Haidar. Selin pun segera menuju kamar mandi. Tak berselang lama, kini dia sudah keluar dari kamar mandi. Selin melihat ke arah Haidar yang ternyata masih setia menunggu di luar. Sudah selesai? Tanya Haidar. Iya, jawab Selin. Ini anak kenapa masih ketus gini sih? Emang salah aku di mana? Perasaan tadi berangkat masih baik-baik saja. Apa jangan-jangan emang karena dia nggak terima aku yang antar ke kamar mandi? Gumam Haidar dengan segala pemikirannya. Sementara di room karaoke itu, Dion telah melancarkan aksinya. Dia bekerja sama dengan beberapa temannya yang ada di sana. Rencana yang semula ingin dia batalkan karena dukungan beberapa temannya itu akhirnya akan dia laksanakan juga. Setelah kepergian Selin dan Haidar tadi, Dion segera menghubungi pihak dekorator yang sebelumnya sudah dia pesan. Tidak menunggu lama, room yang semula terlihat biasa pada umumnya kini sudah berubah menjadi ruangan yang nampak terlihat romantis. Dari pintu masuk tersusun kelopak-kelopak bunga mawar yang membentuk jalan lurus hingga tiba di tengah-tengah ruangan yang di tengahnya tersusun kelopak-kelopak mawar yang berbentuk hati. Di tepian kelopak-kelopak bunga mawar itu terdapat lilin-lilin yang sudah dinyalakan, semuanya nampak begitu indah. Sementara Haidar saat ini memasuki pintu room itu tiba-tiba harus menerima panggilan telepon karena ponselnya berdering. Sebentar, aku angkat dulu, kata Haidar pada Selin. Iya, jawab Selin yang memilih melanjutkan jalannya dan segera masuk. Betapa terkejutnya Selin saat membuka pintu room itu yang nampak begitu gelap.
Hanya terlihat cahaya beberapa lilin yang menyala di sana. Apa aku salah masuk ruangan? Ada apa ini? Kemana mereka semua? Kenapa ruangannya jadi berubah begini? Gumam Selin saat melihat keadaan ruangan tersebut. Selin melihat kembali nomor room itu dan benar saja itu ruangannya. Selin pun memasuki ruangan itu dan berjalan melewati kelopak-kelopak bunga yang tersusun rapi membentuk sebuah jalan itu. Selin berhenti ketika dia sampai di tengah-tengahnya. "Selin, Arne brilian," kata Dion yang membuat Selin menolehkan pandangannya. Ternyata Dion kini telah berada di belakangnya. "Kak Dion," kata Selin. Dion memberikan boket bunga yang dia bawa tadi dan memberikannya pada Selin. Selin menerimanya karena masih belum paham akan apa yang Dion maksudkan dengan bunga itu. "Aku tahu, aku bukan laki-laki yang sempurna. Aku tahu bahwa kekuranganku lebih banyak daripada kelebihanku. Aku juga tahu bahwa aku bukan satu-satunya laki-laki yang menyukaimu. Tapi dengan kesungguhan hatiku, dengan segala keseriusanku, dengan cinta yang ada di hatiku saat ini, Selin Arne brilian, maukah kau menjadi kekasihku?" kata Dion dengan sedikit grogi saat mengatakan kata-kata itu. Mungkin ada beberapa kata yang sudah dia susun sebelumnya dan terlupakan olehnya. Selin begitu terkejut dengan pernyataan cinta Dion barusan. "Astaga, apa-apaan ini?" gumam Selin dengan segala keterkejutannya. "Terima, terima, terima, terima," kata teman-teman mereka yang ternyata kini sudah berada di antara keduanya. Sementara di pintu masuk, seseorang tengah memandang keduanya dengan tatapan membunuhnya. Dan bersambung.